Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga. Anda selamat pagi keluarga SIP. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar ya menjalankan setiap rutinitas Anda. Senang sekali seperti biasa keluarga SIP di setiap Rabu pagi jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. 1 jam ke depan kita akan bahas terkait dengan isu budaya dan juga adat serta sosial di ranah Minangkabau ya. Dan kali ini mungkin kita akan khususkan kepada adat dan juga budaya di Minangkabau, kebiasaan-kebiasaan dan juga tradisi, istilah-istilah dalam Minangkabau gitu ya. Tapi sebelumnya kita ingin menyapa Anda dulu yang masih bergabung baik di live streaming kita di www.sipfm.com ataupun mungkin di 105,8 Radio SIP FM. Senang sekali sahabat siaran Anda, Tia Zara kembali menyapa Anda keluarga SIP as always ya, seperti biasa di program Dialog Sosial Budaya. Kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya untuk Anda bertanya terkait dengan tema pembahasan macam-macam sumando di ranah Minang ya. Di line interaktif kita di 081222010159. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita. Ini masih narasumber yang sama dengan minggu kemarin, karena di minggu ini masih relate tema pembahasannya agar sinkron dan kita semakin paham betul ya keluarga SIP di tema pembahasan hari ini. Sudah hadir Ustadz Heru Fitriade Sandi, Datua Majo Basa sebagai tokoh adat. Data kita biasanya sapa dengan Angku. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Angku, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dengan tema pembahasan kemarin Angku ya, Marapulai, tradisi mencapai Marapulai ya. After diskusi ternyata banyak banget pertanyaan yang muncul gitu ya terkait dengan mencapai Marapulai. Nah, timbul lagi nih pertanyaan baru. Setelah Marapulai dijampui gitu ya, Angku ini statusnya sebagai apa ini di dalam sebuah keluarga gitu. Pasti ada istilah khusus juga di Minangkabau ya Angku. Iya betul. Ini kayaknya akan berkaitan juga dengan tema pembahasan kita. Nah, ini berarti tradisi Majampu sudah resmi menjadi Marapulai. It means sudah menjadi bagian dari sebuah keluarga baru gitu ya. Keluarga dari istrinya gitu ya Angku. Nah, ini biasanya itu disebut dengan apa Angku? Oke. Baik, terima kasih. Pertama kita mohon maaf kepada angku-angku, nenek mama, pengulu yang kadang bahasa Batua, alim ulama, tuanku, guru-guru kita, kemudian cariak pandai, dubalang serato mandeh kanduang, bundu kanduang kita yang ada di ranah Minang. Mohon izin kita berbagi dalam rangka menguatkan nilai-nilai keminangkabauan di generasi penerus kita nanti. Baik, tadi sudah disinggung oleh Setia tadi terkait dengan status seseorang setelah seseorang itu dijapui dalam prosesi adat pernikahan. Jadi setelah proses penjapuan Marapulai, kemudian Marapulai itu diantarkan ke keluarga, pihak keluarga pesukuan dari anak daro perempuannya, maka secara resmi statusnya sudah berubah menjadi orang Sumando. Jadi orang Sumando itu adalah suami dari kerabat perempuan di Minangkabau. Baik, orang Sumando kita sebut. Orang Sumando namanya. Ya, nah itu dia. Jadi orang yang kita japui di saat prosesi pernikahan. Nah, disinilah nilainya kemarin yang kita sampaikan ketika proses menjapui adalah prosesi adat yang puncak atau tertinggi dalam proses pernikahan di Minangkabau. Disitulah bentuk penghargaan kita menghormati calon orang Sumando kita. Baik. Nah ya, jadi orang Sumando ini dalam petua adatnya menyampaikan sadalam-dalamnya ayi hingga dadoitia. Nah, itu maksudnya apa? Artinya porannya ketika bergabung di persukuan anak daro tadi atau sudah menjadi orang Sumando, itu porannya sebatas di kepemimpinan dia terhadap anak dan istrinya.
Baik, berarti tidak tergabung ke dalam suku dari sang istri gitu ya? Iya, tidak tergabung. Baik. Dan tidak punya kekuasaan di daerah situ gitu. Okay, Nah, baik, ini yang baik. perlu kita garis bawahi gitu. Kenapa? Karena fenomena sekarang yang terjadi ketika seorang laki-laki telah melewati proses pernikahan, kemudian telah dijemput secara adat, Ya. bergabung dengan keluarga si perempuan, malah terkadang menjadi seorang raja di sana gitu. Baik, ada ikut campur gitu ya? Ya, ikut campur sampai ada sebagian yang sudah sampai kepada tahap mainggo menjangkau harta pusako gitu. Dan bisa pula dia menetapkan ini pembagian istrinya, ini pembagian adik istrinya, ini saudara istrinya. Berarti sudah menyalahi aturan ya? Ya, sudah menyalahi aturan sekali gitu. Jadi dia tidak paham posisi dia sebagai orang Sumando. Baik. Nah, karena orang Minang menyampaikan juga Sumando itu Ba Abu Dete Tungku. Artinya apa? Posisi atau kekuatannya sangat lemah di dalam persukuan. Nah, ini di garis bawahi ya. Iya. Nah, dalam pasukuan dari istrinya. Jadi jangan pula dianggap nanti orang Sumando itu kalau disuruh pai, kalau diimbau datang. Tidak seperti itu. Ya, dia Abu Dete Tungku itu artinya dia tidak memiliki kekuasaan yang luas atau besar atau berperan di dalam persukuan istrinya. Baik. Nah, jadi bukan di satu gumpalkan semuanya gitu. Nah, karena banyak juga yang bilang di Minang itu Sumando itu tidak dihargai. Bukan tidak dihargai, sangat dihargai. Pertama saja dijapui dulu, menjapui penjapuinya gitu. Tidak hanya sekedar datang. Itu sebabnya kita bilang kemarin kalau dia waktu pernikahannya Sumando ini tidak dijapui, kembali seperti itu dia. Iya, benar. Maka kehormatannya rendah. Dia kan datang sendiri. Nah, tapi kalau datang dijemput, berarti ada penghargaan untuk dia. Iya. Nah, itu dia gitu. Kekeliruan yang terjadi nih, aku ibaratnya banyak animo yang mengatakan bahwa orang Sumando itu nggak dianggap dan sebagainya. Ini apa penyebab sebenarnya, aku? Apa yang terjadi sesungguhnya sehingga animo ini muncul? Padahal Minangkabau ini sebenarnya memposisikan Sumando itu sangat berharga gitu ya. Dalam artian ini apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat bisa jadi salah satu faktornya adalah dari proses pernikahannya tadi. Nah, di proses pernikahan tidak terjadi proses adatnya. Nah, kemarin kita ada menyinggung ketika proses menjapui itu sebetulnya disitulah akad nikah antara dua persukuan. Iya. Nah, jadi dia menjadi Sumando datang ke rumah si istri, itu dia bukan membawa dirinya sendiri, tapi dia membawa kehormatan dari pesukuan dia. Baik. Nah, istilah orang Minang bilang dia datang jadi Sumando itu ditunjuk diajai. Nah, itu sebabnya ada proses pelepasan dari mamanya. Ada pengajaran yang disampaikan oleh mama-mamanya ketika proses dia akan dijemput. Puncaknya dia diberikan gelar kehormatan. Baik. Berarti bisa kita katakan ini saling berkaitan gitu ya. Iya. Antara ketika tradisi menjampui dilakukan dengan proses yang benar, ini bisa mematahkan tanggapan dari masyarakat bahwa ternyata tradisi menjampui itu nggak penting-penting banget gitu ya. Iya. Ini bisa dipatahkan langsung gitu ya. Iya. Angku bahwasanya sangat penting karena ini ada kaitannya dengan ketika beliau dilibatkan sebagai Sumando dalam di ranah gitu. Minangkabau gitu ya. Jadi ketika dia dijapui dan dia diantarkan, maka pas mengantarnya seluruh karib kerabat dari persukuan si perempuan itu mengetahui dia adalah Sumando kita. Baik. Dia Sumando dari keluarga silang bapangkat tersebut. Baik. Sementara kalau dia tidak dijapui orang tidak tahu. Maka dengan demikian perannya pun ke depannya juga tidak akan terpakai gitu. Baik. Jadi ketika ada acara adat gitu ya Angku di persukuan istrinya gitu, Sumando pasti dilibatkan. Masa dalam artian diundang sebagai tapi tidak dalam pemegang keputusan seperti itu Angku. Iya betul, karena dia Sumando punya wewenang dan kewajiban yang berbeda. Nah, artinya apa? Sumando kalau di dalam kegiatan persukuan si istri, dia adalah orang yang dihormati. Baik. Nah, dia dihormati, namun dia juga memiliki peran.
peran dari orang Sumando. Baik, Ya. baik. Istilah orang menyebutkannya dalam acara adat yang biasa terjadi adalah Sumando lari ke dapur, Mama lari ke hutan. Baik, baik. Artinya apa? Mama memikirkan segala persiapan, Sumando memikirkan proses pelaksanaan. Baik, baik itu peran Iya, dari Sumando. jadi sudah ada hal yang berbeda. Jadi proses pelaksanaan maksudnya itu bukan proses adatnya, tapi jamuannya gitu. Nah, kayak itu dibilang Sumando larinya ke dapur. Dia Oke. bertanggung jawab untuk prosesnya semuanya. Oke. Karena dia silang berpangkat, jadi dia pemilik dari Iya. di atas rumah itu. Baik, baik. Saya langsung connect ini. Kita sempat bahas ya, Angku ya, terkait dengan ya makan bajamba Ah, ya, itu makan bajamba gitu. Makan bajamba. Berarti yang menghidangkan itu adalah Sumando tadi. Iya, rata-rata di beberapa daerah itu Sumando yang menghidangkan. Baik, baik. Itu dia. Tanda peran. penghormatan karena dia adalah silang Bapangka gitu ya, ya. dia pemilik rumah itu. Ya, silang Bapangka itu keluarga saya adalah pemilik rumah ya, Ya, pemilik rumah itu. gitu. Oke, baik. Ya, artinya pemegang kekuasaan antara kamar, dapur dan sumurnya. baik. Nah, jadi jangan pula nanti kalau jadi Sumando rumah ini punya saya, Iya. bukan kategori seperti itu, tidak gitu. Oke, nanti salah paham lagi Iya. ya. Tapi kalau untuk peran sebagai Sumando di keluarganya itu punya peran yang penuh ya, Angku ya. Ya, kalau di keluarganya penuh. Nah, Oke. itu sebabnya ketika sudah menjadi Sumando, kita harus paham posisi duduk kita di mana. Di Minangkabau, Sumando itu duduknya berada di depan pintu kamar, membelakang ke kamarnya. Itu bukan sekedar hanya disuruh duduk di sana, tidak. Dia duduk di sana melambangkan di belakang ada beban yang dia jadi amanah, dia berada depan, berarti dia adalah pemimpin yang di belakang. Ya. Karena duduk di depan kamar, berarti yang di belakangnya siapa? Ya isi kamarnya. Ya. Siapa itu? Istri sama dan anak-anaknya. Gitu. Menghadap ke jendela depan, ke beranda depan. Artinya apa? Pandangan dia itu tidak terbatas. Iya. Dia bisa melihat halaman atau pandangan yang jauh. Dengan arti kata dia berpikir bagaimana yang terbaik ke depannya. Ya. Tapi kalau sekarang terkadang Sumando ini tidak tahu lagi posisi duduknya. Dia duduk di posisi mamanya. Posisi mama berarti membelakangi ke halaman, menghadap ke Pintu kamar. kamar ya. Iya. Nah, kalau Sumando posisinya di sana berarti pikirannya hanya sebatas kamar dia aja. Tidak ada dia berpikir untuk ke depannya ada. Pikirkannya cuma anak istri. Ada nilai ya di balik posisi duduk saja ini ada nilai yang terkandung di Malah dalam dalamnya. kategori lain ya pikirannya hanya sebatas kamar. Ya, itulah ya. Tidak ya tidak lagi terpikir dia bagaimana untuk mencari nafkah dan yang lain. Ya. Kalau kita lihat dari contoh seperti ini pasti ada macam-macam Sumando juga ya. Ya. Kita lihat ya Jadi dari ada variasinya kebiasaan juga. orang yang kita jemput itu atau Sumando yang datang ke ranah Minang, ke persukuan, karena orang Minang itu menggunakan falsafah alam tak kambang dari guru, maka orang menggambarkan beberapa tipe-tipe dari orang Sumando ketika dia sudah datang ke rumah orang atau datang ke tengah rumah orang lain. Baik, kita tahan dulu nih Angku. Ternyata ada tipe-tipe juga ya falsafah Minangkabau alam tak kambang jadi guru gitu ya bahwasanya. Oh ternyata Sumando ini terbentuk dari kebiasaannya gitu, kebiasaan dia sehari-hari. Penamaannya ini Ada beberapa macam-macam. Nah pasti banyak penasaran juga dan ada hal baru ini keluarga Sip yang membuat Anda jangan kemana-mana dulu karena ternyata mungkin yang kita ketahui hanya beberapa jenis, tapi seiring perkembangan gitu ya. Ada penambahan istilah baru ternyata untuk para Sumando ini gitu ya. Nah, kita coba lihat ini kira-kira apa saja variatif dari Sumando itu macam-macam dari Sumando di ranah Minangkabau. Tapi nanti keluarga sih kita akan bahas lebih lanjut setelah informasi berikut ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip kembali ya. Kita di program Dialog Sosial Budaya dan masih dalam pembahasan terkait dengan macam-macam Sumando di ranah Minangkabau bersama dengan Ustaz Heru Fitriadi Sandi Dato Majo Basa sebagai tokoh adat kita di hari ini ya keluarga Sip. Nah untuk Anda bertanya silakan, kita masih tunggu atensi Anda di 081222010159.
Tadi di segmen 1 kita sempat bahas terkait dengan apa itu sumando dan juga peran serta wewenang sebagai seorang sumando gitu ya. Nah, di segmen kedua ini keluarga sih kita akan bahas lebih rinci dari kebiasaan-kebiasaan yang membentuk karakter seorang sumando, dan akhirnya ada beberapa kategori sumando gitu ya, atau macam-macam dari sumando di ranah Minang. Kita coba langsung saja nih tanya ke narasumber kita, Angku Majapahasa ini. Angku, macam-macam sumando ini menarik sepertinya Angku untuk kita kembali sampaikan ke keluarga sip, apalagi kalau ada keluarga sip yang laki-laki mungkin lagi dengerin kayak, wah ini kayak saya termasuk yang ini nih, kategori yang mana saya masuk kategori yang mana nih gitu ya. Atau bahkan tersadarkan, jangan sampai nih kita menjadi sumando yang seperti ini gitu ya. Betul. Boleh Angku, silakan macam-macam sumando di ranah Minang Kabau. Baik, sesuai yang sampaikan tadi, karena orang Minang punya pesapa halam takampang jadi guru, jadi beberapa kebiasaan sumando itu dikelompokkan sehingga menjadi sebuah tipe lah, kategori sumando di ranah Minang. Nah, ini mungkin untuk para pendengar juga bisa melakukan introspeksi diri, atau bagi yang belum berkeluarga bisa jadi ilmu gitu, supaya tidak terpilih jenis yang berbeda, yang salah nanti ya, dalam menjadi sumando. Ya, karena dia akan dilihat berdasarkan tingkah laku, perangai dari sumando itu ketika dia sudah tiba di rumah istrinya. Baik, secara umum di Minangkabau sumando itu dikelompokkan menjadi empat kategori. Walaupun ada yang menyampaikan ada 5, 6, itu sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Tapi secara umum orang rata-rata menyampaikan 4. Yang pertama itu ada namanya sumando kacang miang. Kacang miang ini adalah tumbuhan polongan ya, polong-polongan namanya kalau nggak salah. Nah, itu tumbuhnya biasanya di hutan. Kacang miang ini secara tumbuhan itu kadang kalau dia kena sinar matahari, kita di bawahnya saja, itu bisa miang itu gatalnya itu sampai ke tubuh kita gitu. Ya, dia apalagi terpegang sama kita. Nah, tambah lagi dia hidup di keluarga kita. Nah, sedang dia hidup di hutan saja, belum terpegang lagi, hanya berada di bawahnya saja, itu bisa kena miang. Sekarang dia hidup di keluarga kita. Berbahaya ini. Berapa gatalnya itu gitu. Jadi sumando kacang miang itu sumando yang seperti kacang miang, membuat gatal. Artinya apa? Dia membuat kerusuhan, membuat hal-hal yang menyusahkan para keluarga ya dari si istrinya. Karena kacang miang itu dia gatalnya itu semakin panas hari semakin menjadi-jadi gatalnya gitu. Nah, demikian dia. Jadi sumando kacang miang ini adalah sumando yang mendatangkan permasalahan di dalam keluarga si istri. Ya, ada yang orang bilang itu kadang sumando kacang miang ini susah melihat orang senang. Baik. Sampai seperti itu. Ya, atau dia suka menimbulkan perkara-perkara yang sebetulnya tidak perlu timbul. Salah satunya bisa saja adu domba, menimbulkan perselisihan anak dengan ibunya, ya, atau mertuanya dengan istrinya, atau perselisihan dengan mamak rumahnya gitu, atau perselisihan dari karib kerabat dari istrinya. Ya, itu kalau orang bilang nyebutnya menggata gitu. Artinya semua mau diaduknya gitu. Semua mau diganggu, padahal itu tidak ada ranahnya dia di sana. Gitu. Nah, itu disebut sumando kacang miang. Ya, jadi menjadi penyakit lah untuk keluarganya gitu. Harapannya sebagai problem solver, tapi ini malah pembuat masalah gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian sumando kacang miang ini kalau di zaman sekarang bisa jadi ini yang kita sampaikan tadi, sumando yang sampai pula mengatur harta pusako si istri. Nah,
Berarti ini kan sudah menjadi biang gatal di persukuannya gitu. Ngompor-ngomporin gitu ya. Ngompor-ngompori. Kadang ada yang istilahnya lebih mengetahui asal usul dari tanahnya gitu daripada si pemilik aslinya gitu. Baik. Ini yang banyak terjadi gitu. Itu yang pertama. Jadi Sumando Kacamiang. Jadi mudah-mudahan tidak ada para pendengar yang termasuk kategori Sumando Kacamiang. Amin. Kemudian yang kedua, Sumando Lapiak Burua. Sumando Lapiak Burua ini adalah Sumando yang tidak terpakai di persukuan atau di keluarga si istri. Ibarat Lapiak Burua mungkin kita bisa paham sajalah. Ya, lapiak itu atau tikar kalau udah jelek biasanya dipakai untuk yang tidak lagi bisa dipamerkan. Ya, istilahnya kadang paleh yang basah-basah atau dilataan di paling bawah, di atasnya lapiak ranca gitu. Nah, istilahnya tidak terpakai. Ya, dalam pengertiannya Sumando Lapiak Burua ini adalah Sumando yang pamaleh. Nah, yang tidak mau berusaha ya untuk bagaimana keluarga kecilnya itu menjadi keluarga yang bahagia ya dan bisa dia menafkahinya. Baik. Nah, biasanya Sumando Lapiak Burua ini lebih suka keluyuran gitu. Jadi dia misalnya pulang kemudian makan terus begi kemudian tidak ada tanggung jawabnya kepada anaknya. Iya. Seperti itu dia Sumando yang Lapiak Burua ini gitu. Jadi terkadang Sumando Lapiak Burua ini menjadi aib untuk keluarganya gitu. Karena tidak bisa dibanggakan atau tidak bisa melihatkan sosok seorang pemimpin. Nah, di zaman sekarang seiring waktu Sumando Lapiak Burua ini ada juga yang berkembangnya gitu. Jadi sudah mulai dia malas mencari nafkah. Tapi dia rajin di rumah gitu. Nah, dia mau untuk mengurus anak, mau memasak, mau beres-beres rumah. Ini banyak kayak ini. Ya, maka orang sudah mulai menamakan ada namanya Sumando Kutu Dapur. Kutu Dapur. Ya. Baik. Ya, ini hal baru dia kita dengar. Juga kan, ya, penyakit juga gitu. Nah, jadi ini udah mulai banyak. Ini udah agak tren juga sekarang gitu. Istri pergi ke pasar, pergi jualan, suaminya di rumah. Bersih rumah, jaga anak gitu. Oke. Ya. Tapi bagaimana tadi kita stop dulu. Mungkin ini akan mewakili juga perasaan para suami di rumah gitu ya. Yang misalnya sang istri ini sudah kesepakatan berdua misalnya begitu ya tadi. Ternyata sang istri diterima jadi PNS seperti itu contohnya gitu ya. Dan bagaimanapun sudah ada deal-dealan berdua ya sudah. Kita pengen anak tidak diasuh oleh orang lain, harus kita berdua gitu ya. Ya sudah berarti saya bekerja dan kamu di rumah bagaimanapun kondisinya gitu ya. Nah, ini bagaimana ini? Mungkin di pertemuan kita sebelumnya kita juga ada pernah sampaikan orang Minang itu alam tak kambang jadi guru. Baik. Ya. Walaupun dia akan menjaga si anaknya, tapi dia pasti berpikir bagaimana dia mampu memberikan nafkah. Bahasa orang Minangnya tak balian gulu-gulu cie untuk anak apa gunanya dia sebagai laki-laki. Baik. Banyak juga orang laki-laki di rumah bersihkan rumah, menyapu rumah karena itu juga bagian dari tugas dia sebagai suami. Tapi di balik itu dia juga punya usaha sampingan. Misalnya usaha apa gitu. Ayam, dia lele gitu misalnya ya dan sebagainya gitu. Malah tidak jarang juga punya usaha kuliner. Nah, dia di rumah gitu. Ya, itu benar sekali. Dan karena pada dasarnya hakikatnya seorang laki-laki juga akan gak terima kalau nggak ada penghasilan gitu ya. Bagaimana dia akan menjadi seorang pemimpin di keluarganya sementara dia tidak bisa memberikan nafkah. Ya, benar. Baik. Udah kita tangkap poinnya ya. Jadi yang Lapiak Burua ini dia tidak seperti itu. Dia menikmati gitu. Seperti tadi, istrinya sudah jadi PNS, sudah ada gaji tiap bulan. Dia tidak pikirkan uang. Padahal dia menikmati. Nah, bisa jadi yang Sumando Lapiak Burua ini malah tiap bulan minta pembagian jajan ya untuk beli kebutuhan dia gitu kan. Oke. Nah, ini sangat terbalik itu yang disampaikan di disampaikan oleh orang tua kita jenis Sumando Lapiak Burua. Mudah-mudahan seperti tadi juga tidak ada para pendengar kita yang termasuk kategori ini. Amin. Ya.
Jadi jangan kita menganggap nanti ketika dia sudah membantu di rumah, ada beres-beres rumah, itu bukan menjadikan peran dia sebagai sumando yang sebenarnya gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya dia di rumah tapi depositnya berapa gitu kan, nah itu kan penghasilannya beda dia gitu. Baik. Nah, jadi bisa beda pandangan dia. Kemudian yang ketiga itu sumando langau hijau. Mungkin para pendengar paham ya, mengetahui langau hijau itu apa gitu. Langau hijau atau lalat hijau ya. Iya. Lalat yang membawa penyakit. Banyak penyakit berbahaya yang dia bawa. Ada yang menyampaikan seperti kolera, itu juga langau hijau itu yang membawa gitu. Artinya di sini adalah sumando yang hanya mendatangkan penyakit. Baik. Artinya membawa segala sesuatu kesusahan pulang dan membiarkan itu menjadi tanggung jawab yang ada di rumahnya. Baik. Ya. Kesusahan pulang ini maksudnya apa? Contoh misal lain, dipinjamnya uang orang, nanti ke rumahnya orang pergi menyita barang atau apa. Nah, itu kalau dalam kehidupan ekonomi. Kalau dalam kehidupan berkeluarga, ini artinya menjelang dia sampai atau dia mendapatkan kasih sayang dengan istrinya, itu dia akan seperti langau itu, berusaha untuk hinggap. Kemudian setelah itu selesai semua, ditinggalkan istrinya. Nah, maka orang Minang sudah mulai pula melihatnya langau hijau ini ada kategori ayam jantan. Ayam jantan. Artinya apa? Datang hanya untuk baik untuk berkembang kebutuhan biak saja gitu. Nah, jadi hanya sekedar ayam jantan itu dia kalau masakan kawin itu terkadang kalau menemukan cacing atau beras atau biji-bijian, satu biji aja, itu kokoknya lebih menarik untuk menarik para ayam-ayam betina gitu. Padahal itu hanya satu biji, nah, tapi gaya soraknya itu kayak dapat harta berharga gitu. Nah, setelah nanti ayam betina itu mulai maram, ayam jantan akan ditinggalin. Ya, sampai nanti ayam betina dah membesarkan anak dah besar dan dah pisah sama ayam betina, baru si ayam jantan ini balik lagi ke rumahnya. Nah, ini fenomena ini banyak terjadi sekarang. Nah, sampai pula nanti si sumando ini menyatakan dah besar-besar anak ambo lah sukses ya, dah tahu nyuju apanya dah. Banyak kejadian ini. Langsung mengklaim seperti itu ya. Dah tahu dia dengan retorika yang terjadi sebelumnya gitu. Baik. Ini sumando langau hijau ini gitu. Jadi dia lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat pada keluarga itu. Baik. Nah, ini yang tadi buruk-buruk aja gitu ya. Yang kita pengen denger juga nih yang baik gitu. Semoga yang keempat ini adalah jenis sumando yang baik. Boleh kita ke jenis sumando yang keempat. Yang keempat itu adalah sumando niniak mama. Ini adalah sumando ideal yang diharapkan para mertua dan para perempuan di Minangkabau. Baik. Sumando niniak mama adalah sumando yang datangnya itu membawa keberkahan bagi keluarga itu. Ya, kok cadieknya sampai kabatahnya dia orang. Ya, pandainya sampai orang baguru. Ya, kusui kamanyalasai, karuah kamanjania. Baik. Jadi dia memiliki peran yang penting di keluarga itu, sehingga keluarga pun bangga memiliki dia sebagai menantu. Dia adalah orang yang akan menunjuk majai. Mungkin ketika ada permasalahan di keluarga istrinya, dia akan memberikan saran ke istrinya bagaimana proses penyelesaiannya. Bukan dia ikut campur. Nah, jadi jangan pula berpikir nanti dengan dia turun tangan menyelesaikannya dia termasuk nini mama, belum tentu. Iya. Bahkan bisa jadi kategori kacang miang tadi ya. Kacang miang dia gitu. Ikut campur dan sebagainya. Tapi dia menempatkan posisinya sesuai dengan keadaan yang terjadi. Baik. Bisa jadi setelah dia sampaikan saran, para mama rumah merasa butuh bantuan dia.
dan diajak dia, baru di situ dia berperan. Baik. Tapi kadang kan ini sering terjadi sebaliknya gitu. Dia merasa itu sudah menjadi sumando nenek mama, padahal itu adalah sumando dalam kategori yang berbeda gitu ya. Apakah dia kecamiang atau lain. Contoh kejadian, istrinya menggarap sebuah lahan Harato Pusako. Tiba-tiba ada saudara sepesukuan dia yang komplain terhadap batas tanah, sehingga terjadi cekcok. Baik. Ya, terjadi keributan di sana. Dan dia datang di sana untuk menyelesaikan dengan ikut membela istrinya. Apakah ini masuk kategori nenek mama? Tentu tidak. Bisa jadi dia jadi kacamiang, menambah rusuh yang ada di sana. Ya, benar. Maka sekali. sebetulnya yang bijak yang bisa dia lakukan adalah dia memberhentikan istrinya. Istrinya diberhentikan dalam perseteruan itu, bisa saja dia ajak pulang, sudah pulang lagi. Nanti kita urus. Maka permasalahan ini akan dia sampaikan kepada mama rumah bahwasanya ada sengketa perbatasan tanah. Karena si pemilik tanah tentu mama rumahnya yang lebih tahu. Ya. Dan dia punya kuasa terhadap istrinya. Mengendalikan lah ya mengendalikan istrinya gitu. Jadi bukan dia pula menjadi apanya gitu, menjadi pahlawan lah ibaratnya gitu, ambil badan lah gitu ibaratnya gitu. Pasang badan. Oke, baik. Kadang mereka mengistilahkan, ya istri kita dihina-hina gini, bisa kita diam gitu. Bukan diam, tapi menyelesaikannya secara bijak. Baik, Masya Allah. Itulah sumando yang memberikan si tawa si dingin kepada keluarga tempat dia dijemput menjadi orang sumando. Baik. Ini kalau sekilas kita melihat mungkin banyak yang pro ketika menyaksikan sang suami pasang badan gitu ya ke istrinya. Tapi ternyata pada hakikatnya di Minangkabau itu bukan suatu hal yang disarankan gitu ya, Angku. Malahan tenangkan istrinya, dibawa pulang dulu biar tidak terjadi perseteruan gitu. Apalagi kalau udah masalah sengketa yang lebih dalam lagi. Iya benar, gitu, masalah sengketa ini bisa bawa ladiang gitu, bawa peralatan senjata tajam gitu. Sehingga akhirnya waduh ada bersimbah darah gitu ya. Nggak sedikit kita lihat informasi terkait dengan hal itu. Si sumando ini ketika terjadi konflik seperti itu, ya dia bisa saja nanti ketika istrinya tidak ada, misalnya kita terjadi hal yang tidak diinginkan, terjadi perseteruan sampai berkelahi berdarah, istrinya meninggal, dia bisa pergi aja lagi. Iya benar. Ya dia bisa pergi dengan istilahnya apakah mengganti lapi atau apa gitu kan. Sementara yang penyakit ini siapa yang akan menanggung kan? Tentu ini akan tetap ditanggung oleh si pihak keluarga si istri. Baik. Ini memang butuh sumando yang cerdas gitu ya. Dalam artian untuk masuk kategori nenek mama itu paham betul dengan kondisi, situasi dan sebagainya. Bagaimana solusi dalam sebuah permasalahan gitu ya. Betul. Batanang ibaratnya punya jiwa yang tenang gitu ya. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Apalagi itu akan banyak manusia yang akan dihadapi, apalagi di keluarga istri gitu ya. Betul. Beda-beda karakter dan lain sebagainya gitu. Nah, Angku sayang sekali nih beberapa menit menuju jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Keluarga Sip di rumah sudah ada 4 ya kategori, bahkan ada penambahan tadi kita kadang-kadang kutu dapua gitu ya, dan juga ada ayam jantan ya, kayak ayam jantan gitu ya. Harapan besar kita tidak ada yang mendekati ke sana. Jikalau ada introspeksi diri, mari sama-sama memperbarui diri untuk menjadi kategori nenek mama. Itu amin ya rabbal alamin, sumando nenek mama. Angku terakhir sebagai closing statement kita di hari ini dalam pembahasan macam-macam sumando di ranah Minangkabau, silakan Angku. Baik, para pendengar, untuk penutup dari kami, menjadi sumando adalah sebuah kemestian yang akan kita alami di Minangkabau ketika kita sudah melangsungkan sebuah prosesi pernikahan. Maka kita sebagai sumando berpandai-pandai menempatkan diri kita dalam situasi dan keadaan di rumah tangga kita. Bagaimana posisi kita terhadap istri dan anak kita, dan bagaimana posisi kita menjadi orang sumando, dan bagaimana posisi kita menjadi seorang mama.
Karena ketika kita jadi sumando itu tidak menghilangkan kewajiban kita terhadap orang tua kita dan sanak famili kita yang lain. Jadi ketika laki-laki sudah menetapkan pilihan menjadi sumando orang lain, maka dia akan menjadi bertambah tanggung jawab dia yang lebih luas gitu. Maka untuk mengatasi permasalahan atau menjadi pegangan di kita selama menjalankan hidup sebagai sumando orang, maka kita tanamkan dalam diri kita sebagaimana petuah orang Minang mengatakan, nak tahu rajin batanyo, nak pandai rajin baguru, nak arif kuat menyimak, nak mulia tapatilah janji, nak batuah baik babudi baik, nak kayo rajinlah mencari. Jika ini sudah kita pegang, kami rasa sudah menjadi modal yang besar untuk kita membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, menjadi sumando niniak mama di tengah kampung korong istri kita, dan menjadi mama panutan di tengah rumah gadang kita sendiri gitu. Dan semua peran ini bisa berjalan dengan dukungan bersama. Terkadang ada juga sumando yang telah menjadi sumando yang baik, namun mendapatkan mertua yang tidak memiliki sikap atau memahami prinsip atau peran dia sebagai mertua. Termasuk kadang mama rumah juga ada seperti itu. Jadi berpandai-pandai kita menempatkan diri kita. Istilahnya ijan hitam kita itu karena hanya satu tetes, dan jangan kita asin itu hanya sesendok garam. Nah, tapi jadilah kita diri kita yang lebih baik untuk kemajuan generasi depan dan amanah kita sebagai seorang suami bagi istri kita dan orang tua dari anak-anak kita. Itu saja deh. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Itu sudah dijelaskan. Mari sama-sama kita perbaharui diri gitu ya, keluarga sip. Atau yang belum nikah, boleh didengarkan kembali rirannya nanti di YouTube sip media gitu ya, keluarga sip. Bahwasanya ada banyak sekali macam-macam sumando dan hal-hal yang mesti harus kita waspadai gitu ya. Pilihlah jenis sumando yang benar-benar sudah disarankan, bahkan dianjurkan di ranah Minangkabau gitu. Nah, mungkin banyak juga kan ada masuk pertanyaan yang muncul. Nah, ketika ingin menjadi sumando ini mama kama tampe batanyo gitu ya. Ini mungkin bisa kita angkat nanti untuk next pertemuan ya Angku ya. Kira-kira untuk kategori sumando ini tempat bertanya ke siapa sih gitu, biar tahu betul ternyata aturan-aturan sumando menjadi sumando ini mama ini harus ABCDE gitu ya. Kalau terjadi ada permasalahan ini solusinya dan sebagainya, pasti ada tempat batanyonya kemana gitu ya. Oke, mungkin ini bisa jadi pembahasan kita selanjutnya keluarga sip ya. Anda terus saja saksikan Dialog Sosial Budaya setiap Rabu di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Angku Mojobasa atas pembahasan di hari ini, luar biasa insightful sekali gitu ya. Dan kita sudahi keluarga sip di program kali ini, tapi pastikan Anda masih tetap setia karena di jam 11 nanti akan ada program selanjutnya di Radio Sip FM ya. Baik keluarga sip, akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.